Perkenalkan, saya Gloria Lipapuncuna dari Teknik Komputer 2018. Di sini akan membawakan tentang microprogramming, tepatnya DataPath, untuk tugas pengganti UAS PSD. Dan di sini konten yang bakal dibawa itu ada beberapa konten, singkat-singkat aja. Ada computer architecture, instruction set architecture, microarchitecture, microprogramming, DataPath, sama control logic, arithmetic logic unit, sama DataPath representation. Oke, di sini kita bisa lihat komputer aritmatik tuh apa sih? Nah, di sini ada hierarkinya untuk desain komputer. Jadi computer architecture ini sebenarnya sederhananya itu dia desain dari suatu sistem komputer. Di bawahnya ada ISA atau Instruction Set Architecture sama Microarchitecture. Di sini bisa dilihat kalau ISA itu apa sih yang bakal dilakuin sama apa yang bisa dilakuin sama computer system. Terus Microarchitecture itu bagaimana cara implement instruksinya. Di sini kita bakal bahas yang bagian data path-nya di bawah microarchitecture. Nah, ISA atau Instruction Set Architecture ini tuh sebenarnya kayak sebuah desain komputer dari sisi programmer. Jadi dia berupa set instruksi yang memberikan perintah pada prosesornya. Nah, perintah-perintahnya itu operasi dasar aja, kayak mode pengalamatan, register, interrupt, exception handling, external I/O kayak di sini. Ini kalau misalnya contoh untuk kayak di x86 kayak assembly. Ini instruction setnya untuk architecture. Terus kita pindah ke microarchitecture. Nah, microarchitecture ini tuh implementasi hardware dari ISA tadi. Jadi kalau misalkan ISA kan struktur perintah yang digunain sama si program untuk komunikasi sama hardware kan. Nah, kalau misalkan si microarchitecture ini rangkaian hardware-nya. Jadi microarchitecture ini tuh bergantung banget sama yang namanya ISA. Soalnya kalau misalkan ISA-nya beda, otomatis implementasi ke microarchitecture-nya juga bakal beda. Terus kita juga bakal kenal sama yang namanya microprogramming. Microprogramming itu sebenarnya dia itu teknik atau metode implementasi untuk ngatur logic control-nya. Jadi nanti logic control-nya ini untuk mengeksekusi instruksi pada prosesor. Nah, yang ngebedain dia sama hardwired itu biasanya dia punya control store untuk naruh microinstruction. Nanti dibahas microinstruction itu apa. Nah, terus microprogramming ini juga lebih detail sebenarnya kalau misalnya dibanding yang tadi komputer arsitektur doang obrolannya gitu ya. Udah gitu, dia juga ngedefinisiin kayak perubahan state komponen kayak gitu di physical strukturnya. Kita next ke simple computer architecture. Jadi sebenarnya kayak architecture komputer yang simpelnya itu terdiri dari dua sih, data path sama control unit. Di sini bisa lihat hubungan antara data path sama control unit. Jadi sebenarnya data path itu dia tuh yang nge-perform operasinya, tapi control unit itu yang nge-control data path operation. Jadi kayak di sini bisa lihat kan data path nerima input sama ngeluarin output. Di sini dia bakal ngasih tahu nih status signalnya. Sekarang status di data path gini nih. Nanti si control unit bakal nerima, oh kalau kayak gitu berarti kamu harus misalkan A, berarti kamu harus ngelakuin A nih. Ya udah, nanti si control unit ngirimin sinyal yang namanya sinyal kontrol ke si data path, ngasih tahu kalau kamu berarti harus ngelakuin ini karena sesuai dengan kondisi kamu sekarang. Terus udah gitu, data path ini tuh bisa kita tentuin dari kayak set register, terus ada mikrooperasi yang bakal nantinya tuh bakal nge-eksekusi si data store yang ada di register sama control interface. Nah, di sini kita punya data path example. Jadi data path ini tuh bisa dibagi lah yang register file sama microoperation implementation ini yang tadi kan. Nah, kalau misalnya register file ini bagian untuk register file, nanti kita bahas juga ini bagian untuk microoperation implementation. Nah, di sini kita bisa lihat kalau for parallel loads to mux-based register selector sama register destination decoders itu masuk ke dalam register file. Terus microoperation implementation ini masuk kayak mux-B, basis yang A sama B, bus A sama bus B, terus function unit. Nah, yang ini dijadiin function unit. Itu tuh untuk ALU, sama shifter kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa lanjut. Nah, kita bakal ngelakuin suatu example di mana kita ngelakuin microoperation. Microoperation itu apa sih? Jadi setiap langkah yang dilakuin di data path sama data path gitu dinamain register transfer. Dan ini tuh kayak apa ya? Pas register transfer terjadi itu tuh ada perpindahan informasi atau transfer informasi di antara data path-nya itu. Terus informasi yang dikirimin itu kayak apa?
Kayak mungkin transformasi data, address, instruction bit, sama fungsi unit yang dilakuin di sini kan, di unit fungsi ini. Udah gitu, register transfer ini tuh bisa dilakuin dengan ngirimin konten register ke internal process bus, atau mungkin nge-select operasi di ALU atau shifter. Nanti, ya gitu. Udah gitu di sini bisa lihat contohnya mikrooperasi, salah satu mikrooperasi yang bakal kita lakuin itu ini berupa aritmatika sih. Aritmatika berarti otomatis di ALU kan. Nah, di aritmatika ini kita bisa lihat kalau di sini R1 ditambah R2, register 1 ditambah register 2 dimasukkan ke register 0. Nah, caranya gimana? Nah, ini udah dikasih gambar sih. Di sini di di MUX ini, A select-nya, dia bakal ngasih 01 karena ini berhubungannya sama tempatnya di 1 kan, berarti 01, 1. Biar si MUX-nya ini bakal ngeluarin konten dari R1. Keluar konten dari R1, udah gitu B select, yang di B-nya itu dia bilang 10 biar 2 kan. Dari R2 ini masuk, tapi di sini dia masih nanya lagi nih, pakai konstan. Konstan itu misalkan punya mungkin bilangan konstan, atau mau pakai yang dari register. Nah, kita bilang mau pakai yang dari register. Ya udah, berarti MUX B-nya kita isi 0. Udah gitu di sini di G select ini G select itu untuk milih ada sekitar 16 operasi yang bisa dilakuin sama ALU. Nah, di sini karena kita pengen pertambahan kodenya itu 0010, nanti di akhir itu bakal ada tabelnya kok. Di akhir ada tabelnya. Udah gitu di bus A ditambah bus B kan. Dia langsung tahu gitu. Itu kalau misalnya 0010 berarti ketambahan, ya udah tuh ditambahin. Nah, udah dari sini tinggal kalau misalnya mau dikeluarin ya di MUX F-nya dikasih 0, ini dikasih 0 masuk ke bus D. Udah gitu ini nanti di load enable aja di sininya biar masuk kan, biar masuk lagi. Biar ini tuh biar masuk ke R0-nya, kayak write-nya gitu. Udah gitu kita punya ALU. Nah, di sini kita bakal ngedetail lebih jelas lagi desain tentang ALU. Tapi kita bakal ngebahasnya cuman ini doang. Jadi kalau misalnya ALU itu dibagi itu, dia ada arithmetica circuit, kita langsung lihat aja ada arithmetica circuit sama ada logic circuit. Nah, untuk arithmetica circuit, jadi cara milihnya gimana? Nah, ini S0, selektor 0, ini bakal milih antara pakai arithmetic atau pakai logic circuit. Sedangkan S1 ini buat milih sinyal yang bakal dipakai di arithmetic gitu. Terus arithmetic circuit design dia tuh cuma punya 4 fungsi untuk B-nya. Kayak 0, B, komplement B sama 1. Nah, ini carry in, carry out ini sebenarnya kayak sama aja. Maksudnya carry in-nya misalnya 0 atau carry in ada carry-nya. Nah, ini sama aja sih sebenarnya kayak yang udah pernah kita pelajarin sebelumnya. Gimana cara pakai aritmatika dan ininya. Nah, kalau misalnya logic circuit dia bakal pakai multiplexer atau plus gate yang ada plus gate kayak AND, OR, SOR, dan NOT kayak gitu. Nah, ini example-nya. Kita lanjut data path representation. Nah, udah gitu, kita naik satu level lagi. Kita naik satu level dari hierarchy yang tadi di data path. Sekarang kita cuma pengen lihat microarchitecture-nya. Nah, di sini kita bisa lihat nih microarchitecture-nya kan tadi udah dikasih tahu nih, bagannya tuh ada 2 kan, register files atau function unit. Nah, di register files-nya ini isinya tuh kita bagi jadi gini, terus function unit-nya jadi gini. Udah dibahas apa aja isinya kan. Nah, data path representation sekarang kita bisa bilang kalau multiplexer select ini tuh bakal berubah jadi A address sama B address ini kayak operan 1, operan 2-nya gitu istilahnya. Terus decoder input yang tadi ada di sini, dia bakal jadi D address atau destination address. Terus multiplexer output itu bakal berubah jadi A data sama B data. Terus input data yang ada di sini ke register itu dia bakal jadi D data. Terus load enable yang bakal tadi kayak masukin ke register, dia bakal jadi write. Nah, terus register file ini sekarang jadi kayak memory yang base dari clock flip-flop gitu, walaupun di sini nggak ada clocknya. Terus fungsi unit di sini juga bakal kita definisiin, tapi lebih straightforward, lebih matematika mungkin. Nah, udah gitu, ini untuk apa sih? Oke, kita bisa lihat kalau misalkan kita kan sebenarnya kayak waktu pas kita bikin kayak gini kan sebenarnya mesin nggak ngerti ya apa maksudnya gitu. Apa maksudnya ini address, deaddress, kayak gitu, decoder, mana ngerti kan. Jadi kita bakal gimana sih caranya biar si data path ini bisa nerima yang kita mau gitu, instruksi yang kita mau. Jadi kita bisa lihat data path itu punya banyak control input. Iya, dia ada di address, B address, kayak gitu. Ini control inputnya semua kan, yang ya. Terus control inputnya ini bakal
sinyal-sinyal yang mempengaruhi si input-input ini bakal kita organisir jadi yang namanya control word. Jadi untuk nge-eksekusi si micro instruction ini, kita bisa nge-apply control word, nilai dari control word ini per cycle-nya, per clock cycle. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya data path-nya itu kita, misalnya gini, kita punya 16 bit. 3 bit yang di sini, MSB-nya dia bakal di-reserved untuk destination address. Terus yang ini untuk A address, B address, ini dari MUX B, ini bisa dilihat lagi aja gambarnya dari yang sebelumnya. Udah gitu punya MB, MUX B, terus FS, function select, MUX D, sama register write. Ini untuk apa sih? Ini kita bakal bahas sih di sini. Nah, kalau misalnya ini bisa dilihat kan gambarnya tinggal disamain aja sama yang tadi. ini 15 sampai 3 bit, 15 sampai 13, 12 sampai 10. Nah, gitu, sampai 0. Udah gitu, kita bisa lihat. Nah, kalau misalkan ini tuh sebenarnya kayak bahasa mesinnya gitu, dia ngertinya 000. Ya kan kalau misalkan kita pengennya misal masukin ke R0 atau nggak pengen operasinya pakai R0 atau R1 kayak gitu, mana nggak ngerti mesin tuh. Jadi dia ngertinya pakai binari 000, 001. Dan urutannya itu berarti ngaruhin cara nilainya juga kan. Karena dia kayak ya karena tadi udah kita kasih tahu kan definisiin urutannya. Kayak yang MSB 3 pertama. 3 MSB itu pasti destination address. Nah, ini contohnya kalau misalnya symbolic representation. Misalnya kita punya R1. Kita punya R2 mau dikurangi R3 terus masukin R1. Berarti yang bakal jadi destination address itu R1. Ini bakal jadi operan 1, operan 2, register. Kita bakal pakai dari register, bukan dari konstan. Kita bisa lihat kalau misalnya pakai 2, kita pakai konstan berarti. Nah, udah gitu di sini ditambahin sama komplementen yang ini kayak FS ini sebenarnya kayak untuk pengurangan. Terus ini function, terus kita pengen write nantinya. Karena kita bakal masukin ke R1. Kalau misalnya kayak data out ini dia nggak masukin apapun ke register kan, jadi nggak butuh write. Oke, sekarang micro operation untuk data path ke binary. Nah, kita tinggal nge-translate dari yang tadi encoding itu. Dari, kan kita udah tahu nih, yang ini kan udah tahu nih R1, R2, R3 kayak gini. Ini udah tinggal kita translate aja. R1 tadi 001, 010, 01 kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngelakuin operasi ini, kita nantinya bakal ditranslate sendiri sih sama programnya biasanya ke ini. Terus ini data path simulation-nya. Oke, kita bahas dulu deh sedikit tentang shifter biar waktunya bisa pas. Nah, jadi di sini kita punya 4 bit basic left or right shifter, di mana kita bisa milih dia mau nge-shift tuh ngegeser ke kanan atau ngegeser ke kiri sih. Kita bisa lihat nih, setiap input yang kita kasih, setiap bit yang kita punya nih, dia bakal dihubungin ke, nah untuk sebenarnya ketiga MUX. Cuma kecuali yang di pojok-pojokan, soalnya yang di pojok-pojokan dia cuma nge-shift doang kan, berarti kalau misalkan yang ini kayak misalnya B3, berarti dia udah nggak ada yang bisa ke ke kiri kan, ya udah berarti dia nggak cuman punya dua jalur doang. Kalau misalnya ini juga sama, ini nggak bisa kanan, jadi dia cuma punya 2 jalur doang. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan pertama kali kalau misalnya 00 pas, ini H itu output, S itu selector untuk 2 bit, terus udah gitu kita punya IR atau IL. IR itu berarti kita bilang untuk right shift, dan IL itu kalau untuk left shift. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngasih 00 nih di MUX-nya, di S-nya ini, di selektornya kita kasih 00, ini kan otomatis yang bakal kebuka tuh cuma 0 ini doang. Nih, cuman yang 00 di di MUX-nya doang. Berarti tuh langsung masuk aja kan, B3 masuk ke H3, B2 nanti ke H2, B1 langsung ke H1, B0 langsung ke H0. Cuman kalau 01, coba lihat kalau right shift. Nah, kalau right shift, dia itu 01 kan. Untuk yang H3 ini, IR itu bakal ngasih 0. Jadi di sini satunya itu bakal keluar kan, 01 tuh 1 ya. 1 berarti 1 yang bakal kebuka kan pintunya. H3 berarti 0 di H3, terus udah gitu yang ini 1 yang bakal kebuka. Nah, ini 1 arahnya ke B3. Berarti B3 bakal masuk ke H2, B2 bakal masuk ke H1, B1 bakal masuk ke H0. Udah gitu kita lihat lagi kalau misalnya left shift. Left shift gimana? Ya udah berarti dia ke yang IL ini bakal ngebuka semua pintu nomor 2 di MUX-nya. Nah, untuk IL otomatis dia ngasih 0. Ya udah H0 0. Terus H1 lihat ini dari B0, garisnya ini ke pintu 2 kan, pintu 2 di MUX H1. Ya udah dia masuk H1. B1 juga sama, dia masuk ke H2.
B2 sama masuk ke B3. Nah, ini semua itu bisa dipakai berulang kali, cuman emang nggak muter, karena ini basic banget. Ini cuman untuk pelengkap aja biar waktunya tambah. Terus udah gitu, udah selesai. Nah, ini semua referensi yang aku pakai untuk belajar untuk mempersiapkan presentasi ini. Terima kasih banyak semua untuk referensinya. Terima kasih banyak Pak Asta dan lain-lain dan semuanya. Terima kasih.